Media Vietnam sampai ikut membocorkan 3 pemain keturunan baru yang disebut akan diproses untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Nama Jensen Silt kini menjadi yang paling disorot sebagai calon pemain baru timnas Indonesia untuk diproses oleh PSSI. Persiapan John Hartman untuk menatap turnamen perdananya bersama timnas Indonesia kini mulai dibocorkan. Sosok Shane Patinama yang resmi bergabung bersama Persija Jakarta pun disambut hangat di tanah air. PSSI secara resmi menjadikan Kelma sebagai aparel baru timnas Indonesia dengan jangka panjang hingga 2030. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Media Vietnam kini muncul secara mengejutkan menyoroti langkah baru timnas Indonesia di bawah komando John Hartman, di mana mereka menilai pernyataan terbuka John Hartman soal pemain kelahiran Indonesia di luar negeri sebagai sinyal kuat bahwa skuad Garuda berpotensi menambah 3 pemain naturalisasi berkualitas tinggi dalam proyek besar menuju Piala Dunia 2030. Sorotan itu muncul tak lama setelah John Hartman diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih kepala di timnas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Hartman menyampaikan pesan tegas bahwa pintu tim nasional tetap terbuka bagi pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, terutama mereka yang terbiasa bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Menurut Hartman, ambisi besar tidak bisa dibangun dengan cara biasa. Ia menegaskan soal filosofi yang selalu ia pegang di sepanjang karir kepelatihannya. Jika Anda ingin melangkah jauh, Anda membutuhkan pemain kelas 1 dan 2, yaitu mereka yang terbiasa dengan tekanan liga-liga top, tutur John Hartman. Ya, pernyataan itu dipandang sebagai fondasi penting dalam mimpi skuad Garuda untuk tampil di Piala Dunia berikutnya. Hal itu sekaligus mengindikasikan bahwa jalur proses pemain naturalisasi masih menjadi bagian strategis dalam rencana jangka panjang tim Merah Putih. Menanggapi pernyataan tersebut, media Vietnam yaitu Ditau 247 langsung mengaitkannya dengan 3 nama pemain keturunan yang dinilai bisa menjadi senjata baru di timnas Indonesia. Indonesia membuka pintunya untuk 3 superstar naturalisasi lagi, termasuk mantan anak didik Mourinho, tulis Ditau 247. Ya, nama pertama yang disorot adalah Jadon Oosterwolde. Bek kelahiran 2001 itu saat ini memperkuat Fenerbahce dan dikenal memiliki pengalaman panjang di Eropa. Ia memiliki darah Indonesia, Belanda, dan Suriname, serta pernah menyampaikan pernyataan yang kini kembali ramai diperbincangkan. Saya tidak pernah menolak Indonesia, hanya saja waktunya belum tepat, tulis media Vietnam itu soal pernyataan Jadon Oosterwolde. Ya, keunggulan Oosterwolde terletak pada fleksibilitasnya, di mana ia mampu bermain sebagai bek kiri, bek tengah bahkan gelandang bertahan. Hal itu menjadi atribut yang sangat cocok dengan sepak bola modern dan kebutuhan taktik tim nasional. Lalu nama kedua yang disorot media Vietnam adalah Tristan Guijer. Nama kedua adalah Tristan Guijer, pemain kelahiran 2004 yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax. Tulis Ditau 247. Ya, pemain muda ini memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku, di mana Tristan Guijer dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu mengisi berbagai posisi di lini belakang maupun di lini tengah. Kemampuannya beradaptasi di beberapa peran membuat Guijer dinilai ideal untuk menambah kedalaman skuad. Hal itu terutama jika Indonesia mengandalkan formasi 3 atau 5 back, seperti yang kerap digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Lalu kemudian nama yang ketiga yang juga masuk radar media Vietnam adalah Jensen Silt. Kasus ketiga adalah Jensen Silt, seorang bek tengah dengan tinggi hampir 2 meter yang saat ini dipinjamkan Sunderland ke Wolfsburg. Tutur media Vietnam itu, ya, pemain muda ini memiliki kakek asal Ambon dan dibesarkan dalam sistem akademi PSV sebelum berkarier di Inggris. Jensen Silt mulai mencuri perhatian ketika tampil reguler dan menunjukkan performa solid, terutama dalam duel udara dan tackle. Dengan postur hampir 2 meter, Jensen Silt menawarkan keunggulan fisik yang selama ini kerap menjadi kelemahan timnas Indonesia di saat menghadapi lawan-lawan Asia. Dengan kekuatan udara, jika ketiga pemain tersebut benar-benar menyelesaikan proses naturalisasinya, maka timnas Indonesia akan mendapatkan peningkatan pesat dari sisi fisik, pengalaman, dan kedalaman skuad. Langkah ini dinilai sebagai sinyal jelas bahwa skuad Garuda tidak lagi sekadar ingin bersaing di Asia Tenggara, melainkan mulai menatap level Asia, bahkan dunia. Di bawah arahan John Hartman, strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia serius membangun tim nasional dengan standar internasional. Kini, publik hanya tinggal menunggu apakah wacana yang disorot media Vietnam ini akan benar-benar terwujud dalam waktu dekat. Ya, dalam hal ini tentu menarik kita nantikan.
Pelatih timnas Indonesia yaitu John Herdman kini akhirnya mulai membocorkan persiapan yang dilakukan dirinya menjelang FIFA Series 2026 ini. Ya, sebelumnya timnas Indonesia akan berlaga di turnamen FIFA Series pada Maret nanti dan menjadi salah satu tim tuan rumah, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Bulgaria, St. Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon. Dalam hal ini, sosok John Herdman pun kemudian membocorkan tahapan persiapan yang saat ini dilakukan oleh timnas Indonesia, di mana ia menegaskan bahwa saat ini scouting pemain masih dilakukan oleh pihaknya. Jadi scoutingnya masih berjalan dan ini masih menjadi waktu untuk memahami para pemain, kata John Herdman. Ya, ia pun mengakui bahwa dirinya saat ini tengah menyaksikan sejumlah pertandingan, baik di Super League ataupun kompetisi lain, untuk memperhatikan para pemain lokal. Jadi malam ini saya akan berada di pertandingan Persija untuk mulai mengamati para pemain domestik. Saya ada waktu juga untuk menyaksikan laga persahabatan Bali United saat jeda kompetisi, yang mana sangat bagus bisa memberi penilaian pada para pemain lokal, tutur sang pelatih. Ya, John Herdman pun juga memberikan penilaiannya terhadap calon lawan timnas Indonesia di turnamen nanti. Saya tahu sedikit soal St. Kitts berdasarkan masa kerja saya di CONCACAF. Saya memiliki kesempatan melawan mereka dalam sebuah Nations League beberapa waktu lalu. Saya juga melihat Bulgaria yang menunjuk pelatih baru dan memulai era baru usai mereka gagal lolos ke Piala Dunia. Menurut saya, mereka tim yang bagus. Mereka adalah lawan bagus di lapangan, kata John Herdman. Ya, pelatih asal Inggris itu menegaskan bahwa FIFA Series ini akan memberikan dampak yang bagus bagi timnas Indonesia. FIFA Series akan memberi ujian soal menghadapi lawan dari konfederasi berbeda, yang mana akan bagus untuk para pemain, ucap pelatih berusia 50 tahun tersebut. PSSI kini menjadikan Kelma sebagai aparel sepak bola dan futsal timnas Indonesia, di mana kerjasama ini akan berlangsung panjang. Ya, PSSI sebelumnya mempercayai Erspo untuk menyediakan kebutuhan timnas Indonesia di segala level, baik putra maupun putri. Langkah baru kini diambil dengan memberikan kepercayaan kepada Kelma untuk aparel timnas Indonesia sampai 2030. PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia resmi mengumumkan kerjasama dengan Kelma di Jakarta, di mana PSSI beserta Kelma merasa memiliki DNA dan nilai yang sejalan untuk terus tumbuh, berjuang secara konsisten, dan maju bersama demi perkembangan sepak bola Indonesia. Masuknya brand internasional seperti Kelma menjadi sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan dalam industri olahraga global, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ini bukan hanya soal jersey yang dikenakan tim nasional, tetapi bagian dari strategi besar untuk mengangkat nilai industri olahraga nasional, mencerminkan kualitas, daya saing, dan kebanggaan bangsa, sambung sang Ketua Umum. Ya, Kelma adalah brand asal Spanyol yang sudah lama hadir di dunia olahraga sejak 1963, di mana klub sekelas Real Madrid pernah memakai aparel Kelma di era 90-an. Kami percaya bahwa kemajuan sepak bola nasional tidak dibangun secara instan, tetapi melalui konsistensi, kerja keras, dan komitmen bersama. Melalui kolaborasi dengan PSSI, Kelma hadir bukan hanya sebagai penyedia aparel, tetapi sebagai rekan yang tumbuh bersama tim nasional Indonesia dalam setiap proses, tantangan, dan pencapaian. Jelas, Kelma Indonesia, ya. Bukan hanya tim sepak bola yang akan dipenuhi kebutuhannya oleh Kelma, akan tetapi tim futsal Indonesia juga akan menggunakan brand tersebut. Persija Jakarta kini akhirnya resmi memperkenalkan Shane Patinama sebagai pemain baru mereka untuk putaran kedua di BRI Super League. Bek kiri ini bergabung setelah dilepas oleh Buriram United dan dikontrak selama 2,5 tahun dengan opsi perpanjangan. Patinama langsung mendapat sambutan hangat dari rekannya di timnas Indonesia, yakni Jordi Amat salah satunya. Hari ini kita akan bertemu setelah ini, dan dia membutuhkan bantuan tentunya, kata Jordi Amat. Ya, setelah pengumuman resminya, Patinama pun langsung hadir di Senayan untuk menyaksikan pertandingan Persija melawan Madura United. Bek berusia 27 tahun itu pun terlihat menonton dari tribun bersama pelatih baru timnas Indonesia dan asistennya yaitu Cesar Malon, Shane Patinama, dan Jordi. Amat adalah pemain keturunan yang telah berkontribusi di babak kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Indonesia sejak Oktober 2023 yang lalu. Keduanya juga bermain di laga persahabatan melawan Argentina. Saya banyak berbicara dengannya seminggu ini, bertanya mengenai bagaimana prosesnya dan lain-lain. Dia sangat senang, tambah Jordi Amat. Ya, selain Jordi Amat, sosok John Herdman pun menyambut positif bergabungnya Shane Patinama ke Liga Indonesia. Pelatih timnas Indonesia itu merasa kehadiran para pemain diaspora di BRI Super League justru menguntungkan dirinya dan para pemain itu sendiri. Saya pikir itu penting. Saya pikir penting bahwa kami bisa mengakses pemain kami dari Eropa yang memberikan tampilan, rasa, dan standar yang berbeda. Tetapi bagi para pemain, penting untuk terbiasa dengan kondisi di sini, ujar John Herdman. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.